Anatomi keberagamaan, logika di balik sesembahan, dan eksistensi manusia. Sebuah tinjauan filosofis tentang psikologi survival, manifestasi kekuatan, dan hakikat tauhid rasional akar psikologis ritual dan sesembahan. Sepanjang sejarah peradaban, konsep sesembahan bukanlah sekadar produk dogma, melainkan sebuah respons biologis dan mental manusia terhadap ketidakpastian alam. Manusia secara evolusioner dirancang untuk mencari pola dan penyebab di balik fenomena yang tidak bisa mereka kendalikan. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Q.S. Al-Ma'arif, 19. Sifat dasar manusia yang penuh kecemasan, halua, menuntut adanya sebuah jangkar emosional. Ritual ibadah berfungsi sebagai mekanisme pertahanan mental untuk menetralkan kecemasan eksistensial. Dengan menyerahkan kontrol atas hasil akhir kepada sebuah entitas tertinggi, manusia dapat mencapai kondisi psikologis yang stabil, yang dalam istilah spiritual disebut sebagai ridho dan ikhlas. Dalam parit-parit kehidupan sehari-hari orang dewasa, tidak ada yang namanya ateisme. Tidak ada hal seperti tidak menyembah. Semua orang menyembah. Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah apa yang kita sembah. David Foster Wallace. Dua. Logika bertobat, strategi survival di masa senja. Sering kita jumpai fenomena individu yang di masa mudanya bersifat agresif dan destruktif, tiba-tiba berubah menjadi sangat ritualistik di masa tuanya. Dari kacamata logis, ini bukanlah sekadar perubahan spiritual mendadak, melainkan sebuah transisi manajemen risiko yang sangat pragmatis. Manusia adalah wadah bagi kekuatan yang fana. Ketika kekuatan fisik, otot dan nyali mulai memudar seiring usia, insting bertahan hidup manusia menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa mengandalkan intimidasi untuk mengamankan diri. Jika mereka tetap memaksakan persona lama di saat tubuh melemah, mereka akan hancur oleh hukum alam atau dendam sosial. Dalam konteks ini, ritual agama menjadi sebuah sinyal kepatuhan sosial. Dengan bertaubat secara formal di depan publik, individu tersebut sedang mengirimkan pesan bahwa ia kini aman, tunduk pada aturan bersama, dan layak mendapatkan ampunan sosial. Ini adalah cara paling efisien untuk mendapatkan perlindungan komunitas tanpa harus terus memikul beban permusuhan masa lalu. 3. Esensi kekuatan, wadah yang berganti. Seringkali manusia terjebak dalam delusi bahwa kecerdasan, kekayaan, atau kekuatan adalah milik pribadi mereka. Secara filosofis, hal-hal tersebut adalah esensi yang terus mengalir, sedangkan manusia hanyalah wadah sementara yang akan digantikan. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya, zatnya. Q.S. Al-Kohas, 88. Jika kekuatan itu mutlak milik manusia, maka ia tidak akan pernah hilang. Namun kenyataannya, kekuatan tersebut akan berpindah dari orang yang menua ke tangan mereka yang lebih muda dan bugar. Esensi dari Yang Maha Kuat bukanlah fisik manusia itu sendiri, melainkan daya abadi yang bermanifestasi melalui manusia-manusia di fase emas mereka. Kesadaran akan kefanaan wadah inilah yang membawa seseorang pada kerendahan hati yang rasional. 4. Tauhid, puncak dari dekonstruksi ateistik. Islam seringkali disalahpahami sebagai sekadar kepatuhan pada bentuk. Padahal, inti dari kalimat tauhid dimulai dengan peniadaan total, la ilaha. Ini adalah sebuah proses dekonstruksi kognitif yang sangat mirip dengan ateisme radikal. Seorang pencari kebenaran sejati harus mengateiskan, atau menghancurkan Tuhan-Tuhan palsu yang ada di pikirannya, Tuhan berbentuk imajinasi, Tuhan berupa tulisan, Tuhan berupa ego, atau Tuhan berwujud materi. Hanya setelah semua berhala kognitif itu disapu bersih, manusia bisa mengakui adanya esensi yang tidak serupa dengan apapun.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Qs. Ash Surah 11. Inilah mengapa ateisme bisa dipandang sebagai langkah awal yang jujur. Masalahnya, ateisme sering berhenti pada peniadaan, sedangkan tauhid melanjutkan langkah tersebut menuju pengakuan atas realitas mutlak yang melampaui batasan imajinasi manusia. V. Agama sebagai sok dan kestabilan sosial. Mengapa kemunafikan sering muncul dalam beragama? Jawabannya terletak pada fungsi agama sebagai Standard Operating Procedure, SOP, bagi massa. Masyarakat membutuhkan aturan yang sederhana dan ritual yang jelas agar tetap tertib dan mudah dikendalikan. Tidak semua individu memiliki kapasitas untuk menyelami kedalaman filsafat. Bagi mayoritas, agama adalah cara untuk menjaga moralitas dasar agar tidak terjadi anarki. Meskipun melahirkan perilaku mekanis tanpa jiwa atau kemunafikan di permukaan, sistem ini tetap memberikan stabilitas yang jauh lebih baik daripada ketiadaan aturan sama sekali. Agama dianggap oleh orang biasa sebagai sesuatu yang benar, oleh orang cerdas sebagai sesuatu yang salah, dan oleh para penguasa sebagai sesuatu yang berguna. Seneca de Jonge. Pada akhirnya, bagi mereka yang telah menyadari realitas logis ini, tanggung jawab utamanya bukan untuk menghancurkan ilusi massa, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara nalar kritis pribadi dan keharmonisan sosial. Memahami kode belakang, backend, dunia bukan berarti kita harus merusak tampilan depan, front-end, yang menjaga kehidupan tetap berjalan.